Dia bilang Tuhan aja bingung bikin gua melarat. Kalau Tuhan cuma balik. Iya. Platform ini totalnya 20 triliun. Ya si influencer ini tahu ini akan merugikan orang, tapi mereka mengundang. Halo guys, Halo. ketemu lagi nih. Halo. Hehe. Selalu ketemu sama kita berdua. Kita mau bikin always apa ya? Podcast receh lah. Tapi ini mengandung edukasi dan mengandung apa ya? Berita yang lagi hangat. Berita yang lagi hangat. Gitu. Jadi kita mau ngupas masalah itu berdua. Yaitu masalah yang lagi hits, yang lagi rame juga, yang mungkin juga teman-teman juga banyak yang tahu, yaitu bahasanya adalah investasi bodong atau apa itu, binomo ya? Binomo. Nama platformnya ya? Iya. Kita udah legal menyebutnya binomo karena memang sudah terbukti dan memang sedang diproses. Nah, kita di sini tidak ingin membahas dalam arti yang bukan wilayah kita ya. Dalam arti kita hanya ingin yang ringan-ringannya aja lah. Mengupas yang memang sudah ada di media sosial, yang sudah sedang diteliti juga maupun sedang diproses lah di kepolisian. Yang intinya adalah supaya memberikan edukasi buat teman-teman bagaimana sih membedakan yang namanya investasi itu, investasi yang memang legal dan yang ilegal kan gitu kan, yang menjerumuskan ya, gitu menjerumuskan ya. Dan mungkin ada ciri-cirinya bagaimana sih. Nah, kali ini kita kupas nih sedikit demi sedikit, kita kupas yang sepengetahuan kita, yang memang yang terbatas lah kita tahunya. Ya mungkin teman-teman mau tambahin juga boleh. Kalau misalkan ada di deskripsi bilang, "Bang, ada begini-gini," silakan. Kita nanti ngobrol-ngobrol di kolom komentar ya. Iya. Mau di kolom komentar boleh, atau mau datang langsung. Mau datang mau ngobrol di sini boleh, kopi boleh. Banyak, tenang aja. Siap. Pokoknya kopi jangan lupa diseruput. Oke. Lanjut nih. Mr. Y. Iya. Babang Jals. Gua sebenarnya pengen nanya, sebenarnya apa sih itu binomo itu? Mungkin ada beberapa yang temen yang nggak tahu ya. Iya. Itu kan sebenarnya binomo itu adalah platform ya. Platform trading. Platform trading. Banyak juga mungkin ya, kita nggak tahu, banyak juga mungkin yang seperti itu. Nah, yang lagi hits kan memang ini platformnya adalah binomo nih ya. Binomo. Yang kebetulan ada beberapa nama-nama influencer yang terseret ya. Yang memang itu mempromosikannya gencar banget. Ya sebenarnya sih kalau kita lihat secara ini, nama influencer itu kan memang memberikan apa ya, marketing lah ya gitu, memasarkan dan segala macam. Cuman ternyata yang gue dengar terakhir ini dia sampai ditetapkan tersangka. Nah kemungkinan berarti dia ada sesuatu di dalam itu kan. Iya, kalau pihak yang berwajib udah menetapkan statusnya tersangka, kita resmi nih buat membahas ini bahwa platform ini ilegal. Nah, itu sebenarnya apa sih yang membuat dia ilegal tuh? Yang membuat dia ilegal ya itu platform trading yang instrumennya menurut platformnya sendiri mata uang ya. Currency ya? Iya, currency. Tapi di balik itu bukan itu sebetulnya. Jadi ada indikasi yang melanggar hukum gitu. Ya, melanggar standar trading lah. Jadi yang trading sebetulnya bukan kayak begitu. Memang namanya trading yang pada umumnya kan naik turun kan itu bisa diprediksi ya. Kalau kata orang finance bilang kan technical analysis. Ya, bisa dianalisa lah. Apa Master Guyardi, Gema Guyardi itu, Master Technical Finance Analysis tuh. Itu gelarnya udah banyak banget. Nah, itu maksudnya dalam arti itu bisa diprediksi, bisa dianalisa dan segala macam. Tapi yang ini nggak bisa.
menurut si influencer ini, dia jualan juga tuh VIP member. Ada caranya, ada tekniknya, ada analisanya menurut dia. Ya. Jadi dia buka VIP member yang berbayar gitu. Ayo kita trading bareng-bareng, nanti ada tekniknya. Pokoknya profitnya konsisten segala macam yang dia. Oh, yang dia tawarkan dia adalah tawarkan profit yang konsisten itu. Gitu ya. Siapa yang enggak sih. tergiur ya kan? Ya. Terlebih dia banyak asetnya segala macam. Ya, kalau dilihat-lihat itu kan ya, mobil sport lah dan segala macam. Itulah yang membuat gitu. Tapi ada hal sedikit sih yang sempat bikin gua ketawa ya. Dalam arti kalau nggak salah sebelum hal ini terjadi atau terungkap, dia sempat, gue sih nonton sih, dia bilang Tuhan aja bingung bikin gua melarat. Nah, dalam hati gue, buset, siapa dia, kata gue. Itu ya kan? Sombong ya? Ya, itu ya sebenarnya ya berkaca lah dengan kejadian-kejadian masa lalu tuh banyak orang yang mengutuk Tuhan ya? Itu udah pasti gampang, cuman begini doang. Langsung. Iya kan? Kebalikan. Ya kalau manusia mungkin berusaha ngebukin apa ya. Kalau Tuhan cuma balik. Iya. Ciri-cirinya apa nih? Ada nggak tipsnya nih dari Mas Wai nih yang kira-kira gampang lah dimengerti, maksudnya dalam arti gini, ada yang nawarin nih, lu mau gak gabung di perusahaan gua misalnya gitu kan, investasi gini-gini. Nah, ciri-cirinya apa tuh? Biasanya orang-orang itu akan seperti apa? Ya. Itu apa tuh? Gampang aja sih. Apa tuh yang simpel-simpel aja? Dia menjanjikan kemudahan. Manis-manis selalu. Nggak pernah yang muluk-muluk gitu ya? Iya, nggak pernah ngomongin manis, nggak pernah ngomongin yang pahit-pahit. Dan dia memamerkan semua asetnya, yaitu ya buat menarik si para calon member-membernya untuk dia. Apa bahasanya? Framing ya? Framing, flexing gitu. Flexing ya? Iya, jadi maksudnya pamer harta kekayaan tapi aslinya bukannya dia, dimodalin. Dimodalin dari backingannya gitu. Mending suruh modalin Jawa aja. Iya, yang real. Apa namanya? Bisa membantu teman-teman ya kan, mengedukasi gitu kan. Dimodalin lah ya. Dimodalin. Ngarep.com. Di-endorse gitu. Jadi itu salah satunya itu ya. Maksudnya lebih banyak iming-imingnya menjanjikan kemudahan, menjanjikan yang manis-manis. Pokoknya pasti namanya usaha zero, atau itu mah enggak. Ini zero risk kata dia. Wah, nggak mungkin ya kan? Kalau logikanya kan nggak mungkin. Pokoknya usaha yang zero risk tuh nggak mungkin, nggak ada. Wah. Semua ada resikonya pasti. Ada resiko. Minimal pasti. resiko capek. Iya. Itu kan resiko. Resiko capek atau apalah. Ya orang jualan aja bangun subuh, pulang malam nggak ngelihat matahari. Resiko masuk angin tuh. Iya. Nah, itu resiko pokoknya, juga kan? Untuk mencapai suatu hasil yang banyak ya susah lah, susah-susah dahulu. Prinsipnya mah begitu sih. Iya kan? Ya jadi, kecuali kayak trader-trader yang udah papan atas tuh ya. Iya, makanya kan yang udah bener-bener trading di sektor yang beneran, yang investasi yang beneran. Ya banyak inilah ya. Kayak gue juga bermain di kripto juga. Teman gue cuman ngomong begini, lu bikin analisa sendiri dengan cara bagaimana. Misalkan lu ambil koin A misalnya, lu cari tuh atau lu ikuti dia pasti perusahaan itu kan mempunyai kayak Twitternya, media sosialnya gitu kan, kegiatan-kegiatan perusahaan itu, struktur perusahaan itu ya, ikutin. Nah dari situ lu analisa, jangan pernah hanya mendengarkan sebelah pihak. Tuh saran temen gue kayak gitu. Jadi gali informasi dari semua sumber dulu, ya. Gali informasi dulu, udah yakin, tahu permainannya, tahu ada kemungkinan bahwa perusahaan itu pasti akan bayar keuntungan lah ya dengan dia usahanya. Ya sudah, baru lu main. Kalau enggak jangan. Iya. Tuh salah satu memang. Siapa sih nggak kepengen, Wai? Iya. Gitu kan?
duduk-duduk gitu kan, tahu rekening masuk 500 juta, wis, ya kan, ngimpi lagi ya. Ya jadi kayak Iya, gitu. kita sebagai calon-calon yang pengen investasi harus observatif lah, menilai suatu Tapi sebenarnya ini perusahaan yang sendiri udah lama ya, kita Wai? jalanin. Ya, Binomo ini sebenarnya udah lama ya? udah lama, itu dari zamannya yang Budi Setiawan yang bilang bahkan jutaan orang tidak menyadari bisa menghasilkan miliaran rupiah dari rumah. Itu viral. Habis itu dia bikin klarifikasi bahwa kehidupan sebenarnya dia tuh nggak elit, nggak semanis yang di video dia. Dia klarifikasi tuh. Iya. Dia sendiri bilang hidup gue belangsak katanya. Dia bilang begitu. Udah diblokir sama Kominfo, malah muncul lagi sekarang, malah lebih parah lagi. Dan yang lebih parah, lebih miris sih. Ini sih Master Game Guyard yang menyampaikan ya. Total dana yang dieksploitasi sama platform ini totalnya 20 triliun. Uang anak bangsa tuh Duit semua dieksploitasi sebanyak itu. Nggak ada daun kelor yang nggak ada. Wah gila, itu ada daun apa itu, daun pandan, daun suji kali itu lah. Makanya 20 triliun. 20 triliun bayangin, gila, triliun. 1 triliun aja 1.000 miliar. 20 triliun. Kayaknya apa namanya, kalkulator gua nggak nyampe, nolnya banyak. Iya. Kebanyakan. Gile men, 20 Jadi, triliun itu bukan ya, nilai itu yang berarti kan sedikit loh. mereka melihat apa ya? Untuk investasi ini kan banyak orang ingin mau investasi. Iya. Nah, Itulah cuman mereka ngambil sayangnya kesempatan ya di situ. disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, menjadikan ya ngeblangsak deh. Iya. Orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini ya menurut saya ya, Iya. ya si influencer ini tahu ini akan merugikan orang, tapi mereka mengundang, Ya karena membujuk. mereka pun juga ingin mendapatkan ya itu tadi yang 50% sampai dengan 70% kekalahan. Iya, kekalahan member. Member tuh. Mereka kekalahan member, bukan keuntungan ya. Kekalahan member. Iya. Penghasilannya dari itu, dari kekalahan member 50 sampai 70%, si member kalah, ya jadi milik si influencer. Iya. Si membernya yang pakai kode referral siapa ntar menuju ke rekening itu, gitu. Itulah sumber penghasilannya. Berarti itu bukan tadi. dari dia trading asli. Ya kalau trading asli mah Dia trading itu pakai akun demo, akun palsu yang udah diorganisir sama pihak binomonya sendiri di balik layar. Begitu. Berarti udah disetting lah ya. Udah disetting. Ya mau ngapain? Gue pengen menang terus bisa. Bisa, tapi nggak ada yang bayar. Iya. Tulisannya doang Tulisan menang, doang, ya. benar-benar. Tulisan doang, mutasinya. Iya. Makanya kan memang kalau investasi di kayak semacam inilah currency, terus kemudian kayak Bitcoin segala macam, ini kan permainan angka. Tapi kita dulu kan memang hanya diajarkan ya permainan uang cash gitu kan, pegang Nyata, gitu kan. ya. Nah, gue beli nih duitnya, ini barangnya kan gitu. Iya. Kalau sekarang kan hanya digit. Nah, itulah sangat beresiko untuk Resiko kita tinggi tuh. berinvestasi. Tapi investasi itu ya seperti itu sekarang ini. Tidak bisa kita pungkiri. Semua udah Menuju digitalisasi era kan? modern. Udah Iya. digitalisasi. Iya. Cuman itu tadi, kita harus lebih pandai untuk mencari tahu investasi ini aman atau tidak. Ada izinnya atau tidak. Itu kan gampang sekarang kan, kayak dari OJK, tadi Bapepti ya segala macam. Iya. Nah, itu kan pemerintah sudah menyiapkan lembaga-lembaga untuk menyaring Mengawasi, ya. iya, mengawasi Jangan sampai semua. ada kejadian-kejadian yang nggak baik. Gitu. Nah, itu kita tinggal cari aja sih sebenarnya. Iya. Tinggal kita Mudahin kok, transparan itu. gampang lah Ceknya. kan sekarang, apalagi zaman udah modern, tinggal ini PT-nya ini, Iya. cari tahu, Rekam lihat. jejaknya cari tahu. Nah, dari Gitu. situ ketahuan. Itu memang belum tentu juga 100% bisa menghindari sebenarnya. Tapi Iya. paling tidak Bisa mengurangi ada resiko. acuan, ya. Mengurangi resiko. Betul. Ya, mendingan investasinya beli tanah, Wai.
ya kan? Iya. Beli tanah itu barangnya ada, memang itu nggak liquid ya, nggak gampang kita cair ya. gitu. Ya paling tidak wajib kan jangka panjang. Wajib beli tanah buat investasi yang jangka panjang. Jangka panjang ya. Yang jangan dipikirin bakalan dijual. Ya. Kalau butuh duit ya, kalau misalkan pengen yang investasi cepet butuh duit cair ya, kayak dolar ya. gitu, atau mata uang emas, saham. Nah, gitu. ini aja nih, Mas Wahyu. Gede nih. Gede. Mamang. Ada berapa kilo nih kan? Nggak main lagi kita, main berapa gram? Nggak main kilo. Kiloan 80. Iya, Iset. Nggak usah disebut lah, Bang. Kalau nggak salah udah naik 95. Ya, jadi kita cuman bisa menghimbau untuk teman-teman yang hati-hati untuk investasi. Kita juga menyarankan untuk investasi. Iya. Tetapi kita hanya menyarankan lebih berhati-hati. Dan lebih selektif lah ya. Iya. Apa yang mau diinvestasikan, bagaimana caranya untuk mengamankan investasi kita. Karena investasi itu butuh ketelitian ya, Bang ya. Butuh modal yang gede juga itu. Iya, teliti Pokoknya dan banyak tanya kenapa enggak sih kan gitu kan. Iya, banyak kita tanya, sebagai yang calon pengen investor lah istilahnya ya, harus observatif lah ya. Gitu. Pokoknya kalau yang menggiurkan ya harus waspada, curiga. Jangan di ini telan mentah-mentah lah. Ya, iya. Itu harus kita pelajari, kita banyak harus contoh kasusnya kok sebenarnya ya. Sebenarnya banyak. Kayak misalkan contohnya kayak ibu-ibu itu bikin arisan gitu kan, tuh banyak tuh yang terjadi tuh. Janjinya 10% ya. Terus ada apa tuh kalau nggak salah sempat rame itu masalah yang umroh ya kalau nggak salah ya. First travel. Ya yang dulu tuh yang sempat rame itu. Ya, itu juga ada. Kita udah resmi nih bilang. Ya itu kan memang sudah ketok palu kan. Ketok palu. Resmi bahwa ya poinnya di situ ya. Bodong. Seperti itu tadi, mau dengan tetangga mungkin kita arisan ya, cuman ya dilihat dulu arisan itu apa gitu kan. Dan kira-kira untuk misalkan ikut arisan gua misalnya nanti setiap bulan dapat sekian persen. Nah, kita tanya dulu dari mana lu dapat ini. Iya. Kan gitu kan. Kita harus tahu, kita harus jeli. Jangan sampai nanti ada yang nutupin. Wah, jangan, mendingan deh. Iya. Gitu. Itu dijanji-janji manis berarti. Mendingan jangan. Jangan. Karena kan nggak mungkin dong dia bikin suatu usaha seperti itu tapi dia rugi, kan nggak mungkin. Iyalah. Gitu loh. Malah ada banyak kasus di daerah-daerah sempat tercuat juga. Sudah terkumpul dengan janji kalau nggak salah 5 bulan ya. 5 bulan akan dikembalikan dengan sekian gitu kan. Baru 4 bulan setengah orangnya udah hilang. Iya, itu kebanyakan yang disasar daerah-daerah loh, Bang ya. Ya itu tadi, makanya kalau mungkin di perkotaan banyak ya, gampang gitu, teman-teman juga banyak mungkin, tapi kalau di teman-teman yang di desa gitu mungkin pergaulannya juga terbatas mungkin ya, iya. Atau informasi juga terbatas. Ya itu tadi, kita harus, kan sekarang udah digital lah. Iya. Itu kan handphone sudah sampai ke pelosok juga udah ada. Jadi lebih banyak mencari berita atau mencari tahu masalah yang sedang hangat. Iya. Ataupun kalau misalkan pengen investasi di suatu perusahaan apa ya cari tahu dulu. Iya, cari tahu dulu. Ya, yang terutama sedalam mungkin. Iya. Kalau perlu misalkan nanti ada salesnya atau apa gitu, biasanya kan ada marketingnya. Iya. Tanya aja. Iya. Sampai sedetail sampai kita puas aja. Lalu tanya sesuaiin aja. Sama baru kita pikir bener apa perusahaan enggak itu gitu. Ya kan, jangan sampai iya Pak, nanti saya kasih sekian. Nanti. Itu kan bahasanya nanti. Iya kalau dikasih gitu kan. Itu aduh, bahaya. Bahaya deh. Yang penting jangan lupa kalau masuk YouTube channel Jawa langsung di-subscribe. Diklik tombol loncengnya biar sampai getar bunyi teng-teng. Nah, jadi biar tahu. Habis itu dapat notifikasi, videonya langsung diklik, ditonton, cermati setiap videonya karena ya kita membagikan informasi yang sedang hangat ataupun informasi yang kita tahu. Mengedukasi lah, lebihnya. Gitu, mengedukasi. Juga mungkin kita akan mengangkat topik-topik yang lagi hangat. Iya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi teman-teman juga gitu kan. Atau menjadikan itu bermanfaat. Ya, kita berharap seperti itu. Iya. Ya. Jadi
kita cuman kembali lagi kita tekankan teman-teman kalau mau investasi wajib investasi. Iya. Sadar, tapi harus sadar investasi. Harus jeli. Iya. Itu aja. Jangan malu bertanya. Jangan terjebak flexing. Ya, pokoknya gitu, banyak ya kan? lah gitu kan. Jadi lebih baik dalamin itu dulu semua, dipelajari bener-bener, tanya temen, tanya keluarga, tanya siapa. Kita udah yakin, kita siap, baru. Ya. Jangan buru-buru. Iya, itulah yang di. Ya itu yang terjadi kan, ngelihat, oh iya lu dia cuman minta. begini dapat mobil Ferrari lah, apalah segala macam. Kita nggak tahu, abis selesai syuting cut, pulangin Ferrarinya. Kita kan nggak tahu gitu kan. Iya. Gitu. Tapi yang pasti kalau ini di cut, ini nggak dipulangin nggak. Emang ini punya sini ya. Oke, sampai di sini aja podcast kita kali ini mengenai investasi ya. Investasi yang merugikan. Ya, jadi kalau ada kritik, saran, silakan komen aja. Komentar aja. Ya, di kolom komentar. Ataupun pengen yang lebih dalam lagi langsung hubungi manajemen. Numpang ngopi jadi. Kan gitu kan. Oke, sampai di sini aja. Podcast kita kali ini tetap tongkrongin terus, masih banyak ya. Tapi itu tadi jangan lupa subscribe, ditambah apa? Lonceng dibunyiin supaya langsung dapat notifikasi dari kita. Karena video-video selanjutnya itu lebih seru-seru mas. Lebih seru-seru. Gitu. Jadi sampai di sini aja. Jangan lupa tetap tongkrongin Jawa. Podcast. Dadah.